Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi dajahli wa hayrati fa ya Rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqladi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min ahli syahr. Tanassalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekarang sudah masuk dalam surat Al-Qadr. Yang sebelumnya adalah surat Al-Alaq. Setiap perbuatan yang penting, terutama dalam menuntut ilmu, menimba ilmu, harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim agar kita wasjud waqtarib, agar kita wasjud waqtarib, agar kita selalu patuh dan tunduk kepada Allah. Itu tandanya kita dekat dengan Allah. Kalau sampean sujud berarti sampean tunduk dan patuh.
Tandanya sujud itu adalah kedekatan seorang hamba dengan Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr di malam Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Malam itu mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kapan? Tanggal 17 Ramadan. Di mana diturunkan pertama kali? Di Gua Hira. Ayat yang pertama kali turun, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali turun, yang disampaikan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ini sama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran itu fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau ya Muhammad apa yang dinamakan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang dinamakan Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama ya. Baik, lebih baik. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi turunnya Al-Quran itu dijaga oleh malaikat yang dipimpin atau yang dibawa oleh warruh. Ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Fiha, di malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim, dengan izin dari Robnya, Rob mereka. Siapa? Allah, min kulli amr, dari setiap perintah atau dari setiap urusan. Salamun hiyatta matla'il fajr, keselamatan, kesejahteraan di malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi kemuliaan itu berada di malam hari. Makanya sampean harus kuat terhadap malam. Qadar itu maknanya mulia, bisa. Qadar itu maknanya kuat juga bisa. Jadi sampean kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus kuat. Kuat terhadap apa? Terhadap malam. Jadi kalau nggak kuat terhadap malam ya nggak dapat. Karena Lailatul Qadar itu datangnya di malam hari, Lailatul Qadar. Jadi sampean harus kuat terhadap malam kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa kok malam Lailatul Qadar itu kok mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya apa? Maknanya di sini bukan 1000 bulan-bulan Januari, Februari, bukan. Syawal, Ramadan, Syawal, bukan. Di sini adalah cahaya dari bulan itu. Bulan purnama tatkala bercahaya tanggal 15 itu, tanggal 15, 16 itu padangnya luar biasa, cahayanya luar biasa. Ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi cahayanya lebih hebat
lebih terang dari 1000 bulan. Bulan purnama dikumpulkan ada 1000, bahkan lebih dari itu, cahayanya lebih terang dari 1000 bulan itu. Cahaya bulan itu enggak menyilaukan. Cahaya bulan itu terang, menyejukkan. Yang menurunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril beserta pasukannya. Itu karena diizinkan oleh Allah, ada izin dari Allah, dan itu termasuk juga perintah dari Allah. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia akan merasakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Waktunya itu salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Kepada siapa Al-Quran ini diturunkan? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa innahu nazzalahu ala qalbika, katanya Allah. Jadi sesungguhnya Jibril itu beserta pasukannya itu menurunkan Al-Quran itu langsung ke dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah, sama juga dengan izin Allah. Untuk apa? Musaddiqal lima baina yaday wa hudaw wa busra lil mu'minin, sebagai pembenar terhadap ayat-ayat sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, petunjuk-petunjuk sebelumnya, sebagai pembenar ya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan sebagai hudan, sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi Kanjeng Nabi dan bagi umatnya. Wa busra, dan berita gembira lil mu'minin, bagi orang yang beriman dan bagi orang yang meyakini tentang Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini sebetulnya cahayanya itu tembus ke dalam hati seorang hamba yang pilihan ya, yang pilihan, dan itu membuat terang hatinya sehingga dia gampang untuk membersihkan jiwanya yang kotor itu. Akhirnya yang ada hanya busro, kebahagiaan, sebagai petunjuk bagaimana cara membersihkan jiwa dari noda dan dosa. Kalau sudah bersih, busro, kabar gembira, pasti gembira, terpancar dari dalam jiwanya ke wajahnya, ke perbuatannya, sehingga dia bermanfaat bagi sesama. Ini hanya dimiliki oleh lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Sama seperti sekarang ini kita memperingati atau menunggu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu turunnya di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia, bukan cuma orang Islam, tapi untuk manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai penjelas dari petunjuk itu dijelaskan. Petunjuk yang sudah ada, ayat-ayat yang sudah turun itu lebih dijelaskan lagi, dipahamkan lagi di dalam hati seorang hamba pilihan. Jadi tidak sembarang orang dapat Lailatul Qadar. Bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah dia mendapatkan penjelasan itu, dia dapat membedakan mana antara yang hak dan yang batil, mana yang baik dan yang jelek, mana yang cantik dan yang jelek, mana yang ganteng dan yang jeleknya. Itu kalau sudah dapat petunjuk. Sudah dapat petunjuk. Dan Al-Quran ini adalah wahyu ya. Wahyu itu adalah gaib.
Wahyu itu gaib, nggak sembarang orang tahu turunnya wahyu itu, nggak sembarang orang. Katanya Allah itu alimul ghaibi fala yuzhir ala ghaibihi ahada. Jadi kata Allah itu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Jadi tidak sembarang orang dapat mengetahui tentang rahasia ini, tentang ilmu gaib ini, tentang wahyu ini, illa manirtada, kecuali orang yang diridhoi. Siapa? Mir rasulin, dari para rasul. Gitu. Jadi enggak sembarang orang. Pasti manusia itu adalah manusia pilihan. Terus dalam penurunannya itu, fa innahu yasluku baina yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi dalam menurunnya itu disiapkan pasukan sama Allah. Siapa? Para malaikat untuk menjaga agar ilmu gaib ini, agar wahyu ini sampai dengan selamat terhadap para rasul atau hamba pilihan yang diridhoi tadi. Di sini adalah kanjeng Nabi Muhammad. Jadi jelas sudah. Jadi nggak sembarang orang. Supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, gimana caranya? Salah satunya kita harus beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi semua Al-Qur'an itu menunjuk kita ke jalan supaya kita menjadi orang yang muttaqin. La raiba fihi, tidak ada keraguan terhadap Al-Qur'an. Caranya gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, terus wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi itu caranya. Caranya kita itu harus yakin dulu, harus beriman dulu terhadap yang gaib. Siapa? Allah. Banyak yang gaib itu, Allah, wahyu juga, malaikat juga. Kita pokoknya harus yakin dulu, harus beriman dulu. Rukun iman yang 6 itu. Habis itu mendirikan sholat. Habis mendirikan sholat, apa? Mimma razaqnahum yunfiqun, harus bisa berinfak sedekah dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Terus wal yu'minuna bima unzila ilaika, dan harus beriman terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sama juga terhadap kitab-kitab sebelumnya, dan juga kita harus yakin terhadap adanya hari akhirat. Harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Cirinya harus itu. Satu, kita itu harus beriman dulu. Habis itu kita harus mendirikan sholat, terus mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Itu sebelumnya harus puasa juga. Di ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga tujuannya untuk mendapat ketakwaan yang dari Allah. Itu ketakwaannya ya, takutnya hanya kepada Allah, khosyahnya hanya kepada Allah. Caranya seperti itu, dengan cara beriman, mendirikan sholat, zakat, atau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah dapat, terus juga mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an atau wahyu-wahyu atau ayat-ayat apa. Terus yang di ayat lainnya juga harus berpuasa di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Itu salah satunya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sama juga.
keselamatan atau petunjuk dari Allah, sampai petunjuk itu sampai terbitnya fajar, sampai terang maksudnya di dalam hati kita. Terus di ayat lain juga Allah berfirman, lahu mu'aqibatin min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Sama juga. Maksudnya Allah di sini itu menurunkan cahaya 1000 bulan itu untuk menerangi hati seorang hamba. Hamba itu hamba pilihan yang sudah beriman, yang sudah mencapai kesempurnaan keimanan, yang sudah mencapai kesempurnaan keyakinan. Dan orang itu pastinya orang yang bertakwa. Dijaga sama Allah itu. Di hatinya seorang yang beriman, termasuk kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, dijaga. Terus apa yang diturunkan? Kalau sudah Al-Qur'annya sudah diturunkan dulu ya tuh. Al-Qur'annya kan sudah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Di malam apa? Di malam Lailatul Qadar. Terus sekarang kita umatnya ini terus ngapain? Untuk nunggu atau untuk mendapatkan, berjuang di malam ganjil misalkan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, beribadah, meningkatkan ibadah, sholat Lailatul Qadar, tadarusan, semua ditingkatkan. Tujuannya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu datang karena Quran diturunkan. Terus apa yang datang, yang turun di malam Lailatul Qadar itu apa? Wa bayyinatin minal huda. Jadi yang turun ke sampean itu adalah penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah ada. Apa maksudnya? Dipahamkan sampean terhadap Al-Qur'an yang sudah ada ini. Kemarin yang cuma hanya bisa membaca, sekarang dipahamkan oleh Allah. Kalau sudah paham, itulah petunjuk sampean supaya sampean bisa hidup selamat dari dunia sampai akhirat, supaya sampean bisa hidup bahagia dari dunia sampai akhir. Itu maksudnya. Jadi sampean itu berjuang, berlomba-lomba agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maknanya apa? Supaya min baini aidihim, supaya juga dijaga oleh Allah. Wa min khalfihi, dijaga juga, di depan, di belakang, di sekitarnya dijaga. Penjelasan yang ada di dalam hati itu dijaga biar tidak ada masukan dari iblis, dari setan. Makanya diturunkan di bulan Ramadan. Itu lambangnya. Pak, Ramadan itu adalah maknanya adalah panas ya. Ramadan itu memanaskan, membakar. Membakar apa? Dosa-dosa kita, membersihkan, membakar dosa-dosa kita. Syaratnya itu, ibaratkan kita minuman, kita mau menerima minuman itu madu misalkan, atau susu misalkan, tapi gelasnya hati kita kotor, gak layak itu minuman dituangkan ya. Supaya layak dituangkan dan bermanfaat, harus wadahnya ini harus dibersihkan. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara puasa di bulan Ramadan. Kalau sampean bisa puasa di bulan Ramadan, ujung-ujungnya sampean la'allakum tattaqun, ujungnya untuk menerima penjelasan dari Al-Qur'an ini, kita itu harus bertakwa. Enggak ada lagi, enggak ada lain, harus bertakwa. Dijaga oleh malaikat itu penjelasan di dalam dada itu supaya tidak teracuni atau tidak diberi bisikan oleh setan. Sama juga, itu semua karena amrillah, karena perintah dari Allah, malaikat menjaga itu. Gimana Pak supaya tahu ciri-cirinya orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Banyak orang, para ulama, para kiai berpendapat orangnya seperti ini. Itu semua nggak ada penjelasan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Yang tahu adalah hati kita, karena yang menerima adalah kita. Kalau Kanjeng Nabi menerima Al-Quran
berikut dengan penjelasannya langsung dimasukkan ala qalbika, kepada hatinya Kanjeng Nabi. Kita yang sudah ada sebetulnya Al-Quran itu diwariskan oleh Kanjeng Nabi itu di dalam dada kita, di dalam hati kita, cuma penjelasannya baru dijelaskan setelah kita mendapatkan ketakwaan. Bagaimana Pak ciri-cirinya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu? Penjelasan dari Al-Quran itu ada 3. Ciri-cirinya ada 3. M2M. Ada 3 M di situ. 1 memberi, 2 menahan, 3 memberi. 3 M ini. M2M kata saya. Dan 1 memberi, 2 menahan, 3 memberi. Apa itu maksudnya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anin nas. Jadi 3 ini. Alladzina yunfikuna, dia itu memberi infak sedekah. Tatkala dia itu berjaya, tatkala dia itu tidak berjaya. Tatkala dia kaya maupun dia sedang miskin, tatkala dia bahagia maupun susah, terus dia akan terus memberi infak sedekah. Berupa apa? Berupa harta boleh, berupa kebaikan boleh. Karena apa? Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah yang terafdal untuk siapa? Untuk diri kita dan keluarga kita. Itu sedekah yang terafdal untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi sampean kullu ma'rufin shadaqatun, kebaikannya sampean untuk siapa? Untuk sampean sendiri. Sampean berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri dan manfaatnya ke keluarga, ke orang lain ya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Tatkala kita diuji oleh Allah melalui saudara kita, melalui keluarga kita, melalui orang lain, sehingga kita menyebabkan kita itu amarah, kita harus bisa menahannya. Wal kadhiminal ghaidha, harus bisa menahan tatkala kita amarah atau emosi. Yang ketiga, memberi. Apa memberi? Wal 'afina 'anin nas, harus memberi maaf kepada orang yang membuat kita marah tadi. Jadi M2M atau 3M. Memberi, menahan, dan memberi. Memberi infak sedekah berupa harta dan kebaikan, menahan dari amarah, dan yang ketiga, memberi maaf bagi orang yang menyakiti kita. Paham ya? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan 3 kebaikan ini, 3M ini: memberi, menahan, dan memberi. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebajikan, terutama 3 kebajikan ini. Ini yang menyebabkan penjelasan Al-Quran yang ada di dalam dada kita diturunkan oleh Allah penjelasannya, dibuka oleh Allah penjelasannya, tanpa ada bisikan dari setan. Karena ada yang yahfazunahu, ada yang menjaga di dadanya, itu ada yang menjaga. Itu min amrillah, itu perintah kepada malaikat penjaga untuk menjaga di dalam dada bagi orang yang pilihan. Siapa? Orang yang bertakwa. Memang dulu Al-Quran ini diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sesuai dengan penjelasannya juga, berikut dengan penjelasan juga, pada tanggal 17 Ramadan, terus berangsur-angsur selama 23 tahun. Memang Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan ke langit dunia. Langit dunia itu namanya Baitul Azzah. 30 juz itu diturunkan ke langit dunia, terus berangsur-angsur selama 23 tahun itu dari langit dunia diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berikut dengan penjelasannya. Terus terhadap kita, setelah kita mempelajari Al-Quran ini baik dengan perantara qalam, allama bil qalam, atau tanpa perantara qalam, langsung dimasukkan juga ke dalam hati kita. Kita harus biasa, orang normal, orang awam seperti kita harus belajar. Perantara apa? Perantara qalam ya, perantara membaca.
toh akhirnya Allah akan memberikan penjelasan di dalam dada, ya kita syukuri. Yang penting kita sudah berusaha, ya. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya gitu. Jadi kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin selamat dari dunia sampai akhirat, kita harus merubahnya dari diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba sampai seorang hamba itu mau merubahnya sendiri. Berat Pak, iya berat. Harus kita lawan Pak, ngantuk Pak. Iya memang ngantuk. Harus kita lawan, harus kita paksakan. Di awal itu harus paksa. Nanti setelah kita tahu kenikmatannya itu, baru kita menikmati bersyukur kepada Allah. Paham ya? Itu ya. Lailatul Qadar itu maknanya ya. Jadi maknanya Lailatul Qadar itu sampai mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, sampai sendiri yang merasakan dengan cara 3M itu, memberi, menahan, dan memberi kebaikan berupa infak, sedekah berupa harta, ataupun kullu ma'rufin sedekatun boleh. Terus yang kedua, tatkala kita diuji oleh Allah, kita tetap bersabar, ditahan, bersabar. Yang ketiga adalah memberi apa? Memberi maaf terhadap orang yang menyakiti kita. Berat Pak, iya. Makanya kalau sampean setelah bulan Ramadan 3M itu tidak ada, berarti sampean tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau 3M ini ada di jiwa sampean, pastinya sampean akan bahagia. Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Cahayanya itu terang menembus ke relung jiwa, memancar, akhirnya bermanfaat bagi orang lain juga. Memancar dalam jiwa, bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Itu makna dari Lailatul Qadar. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, malam lebih baik dari 1000 bulan. Pingin tidak mendapatkan itu? Pingin. Caranya itu 3M itu ya. 3M, memberi, menahan, dan memberi. Salamun hi hatta matla'il fajr. Semua akan selamat, semua akan bahagia, dan tampak jelas matla'il fajr seperti jelasnya fajar. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama